Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Putri Astuti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2023L dengan NIM terakhir 452. Di sini saya telah melakukan wawancara dengan dua guru sekolah dasar sebagai tugas proyek 1 mata kuliah konsep dasar PPKN SD. Di sini saya sudah bersama Ibu Dia selaku guru pendidikan sekolah dasar di kelas 6 SD. Monggo Bu panjenengan perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dia Agustiningsih. Saya mengajar di kelas 6 di SDN Karang 1 Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Saya di sini sudah mengajar kurang lebih selama 20 tahun. Sejak tahun 2003 saya sudah mengajar di SD sini sampai sekarang. Saya ingin bertanya Ibu ya, bagaimana cara untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam proses belajar mengajar di kelas? Untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, saya dengan peserta didik itu mengajarkan dengan menghormati guru serta teman sekelas yang berbeda agama, misalkan seperti itu. Kemudian selalu menjaga hubungan baik dengan teman sekelas, dengan semua warga sekolah yang berbeda agama juga, serta melaksanakan semua perintah sesuai dengan agamanya sendiri-sendiri. Biasanya seperti itu yang saya terapkan ke anak-anak. Selanjutnya, apakah dalam proses belajar mengajar ada kendala? Untuk proses belajar mengajar dalam penerapan nilai Pancasila tersebut ya pasti ada, jelas ada kendala, itu pasti ada. Apa saja kendala dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasi kendala tersebut? Untuk kendalanya itu ke anak-anak itu seperti sikap anak yang sulit untuk dinasihati dan memiliki kebiasaan yang buruk mungkin di luar sekolah. Nah itu nanti cara mengatasinya ya kita melakukan pendekatan terhadap anak, memberikan perhatian lebih serta peduli terhadap anak, memperbanyak waktu luang dengan anak terutama di lingkungan keluarga. Itu yang saya sarankan. Kemudian orang tua bisa menjalin komunikasi dengan guru di sekolahnya tersebut. Apakah implementasi nilai-nilai Pancasila selama proses pembelajaran
berpengaruh terhadap prestasi belajar dan perilaku siswa. Untuk penerapan nilai-nilai Pancasila itu jelas berpengaruh, sangat penting dalam proses pembelajaran, karena penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri tidak berhenti pada siswa yang hanya mampu menguasai materi. Namun yang terpenting itu adalah bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri siswa tersebut, sehingga anak didik bisa memiliki karakter dan juga pola tingkah laku. Itu menurut Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap peserta didik? kalau untuk faktor pendukung dan faktor menghambat itu jelas ada juga. Untuk faktor pendukung itu misalkan adanya kesadaran dan dukungan dari misalkan kepala sekolah, juga dari guru, dari dinas pendidikan, serta dari lingkungan sekolah. Itu untuk faktor pendukung. Kemudian faktor penghambatnya itu adanya beberapa anak yang sulit untuk dinasihati, dan itu juga tadi mempunyai kebiasaan anak di luar sekolah yang kurang baik. Itu untuk faktor penghambatnya. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada peserta didik pentingnya menghargai perbedaan sesama teman? Untuk menerapkan kepada peserta didik bahwa pentingnya perbedaan sesama teman itu ya yang jelas kita harus menanamkan sikap saling menghormati. Itu jelas yang utama. Saling menghormati dalam arti supaya bisa hidup berdampingan dengan teman, dan juga tidak mencela dengan sesama teman yang berwarna kulit atau bentuk tubuh yang berbeda. Kemudian tidak menjelekkan agama lain, serta dan masih banyak lagi lah contoh seperti itu. Untuk yang terpenting itu tidak membeda-bedakan teman dan juga agama. Selanjutnya, bagaimana cara peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, kebetulan ini juga ada di materi saat ini untuk kelas 6 untuk menerapkan peserta nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila itu. Yang jelas yang pertama harus bisa menjalankan perintah agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian bisa menghargai sesama teman atau manusia, maksudnya sesama semua tidak aja dia.
tidak hanya di lingkungan sekolah, nanti bisa di lingkungan masyarakat, di keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian mencintai dan menjaga lingkungan atau kelestarian lingkungan sekitar itu juga termasuk. Kemudian bersikap ramah dan sopan terhadap sesama. Itu yang bisa saya terapkan ke peserta didik. Jenis tugas apa yang Ibu berikan kepada anak-anak di kelas ini? Untuk tugas itu yang saya berikan itu yang pertama setelah memberikan materi itu anak-anak harus bisa memahami dan mempelajari materi yang sudah saya ajarkan. Kemudian dapat mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Bagaimana Ibu memastikan bahwa anak-anak paham dengan materi yang Ibu berikan? Oh, gini. Untuk melihat anak-anak itu apakah paham atau tidaknya dengan materi yang saya sampaikan, itu nanti dengan cara yang pertama ada menafsir. Bagaimana itu nanti anak bisa memahami, sudah bisa paham atau belum. Kemudian dengan memberikan contoh, anak nanti bisa menyebut, ditanya sudah memberikan contoh misalkan apa yang materi saya sampaikan, kemudian meringkas. Setelah itu ada juga membandingkan dan juga menjelaskan. Itu nanti bisa tahu seberapa anak bisa paham materi yang sudah saya berikan. Selanjutnya, kurikulum apa yang Anda gunakan sekarang Ibu untuk mengajar di kelas kami ini? Ini sebenarnya sudah masuk ke kurikulum merdeka. Untuk kurikulum ya, kurikulum merdeka untuk saat ini. Sebelumnya pernah menggunakan kurikulum apa untuk belajar mengajar ini? Kurikulum K13 yang pernah pakai tapi untuk kemarin sebelum ini kayaknya kurikulum K13. Apa perbedaan kurikulum yang saat ini digunakan dengan kurikulum sebelumnya? Kalau untuk kurikulum saat ini yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu difokuskan untuk menekankan pada pembelajaran karakter dan moral terhadap peserta didik. Untuk kurikulum merdeka. Kalau untuk kurikulum K13 itu memiliki mata pelajaran yang lebih lengkap dan terstruktur. Itu untuk perbedaan dari kurikulum yang sekarang dengan kurikulum sebelumnya. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Saya mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Semoga Mbak Dila juga diberikan kelancaran dalam perkuliahan. Kebetulan saya juga alumni dari UNESA pada tahun 2002 dari PGSD juga. Semoga Mbak Dila juga diberikan kelancaran, sukses selalu. Hidup buat Mbak Dila. Terima kasih Bu. Ya, Bisa sama-sama. salam. Ya.
juga buat Mbak Dela, semoga dalam tugas yang diberikan dari kampus dipermudah dan dilancarkan untuk semuanya. Sukses selalu juga buat Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian yang selanjutnya saya juga mewawancarai guru yang berbeda dengan Bapak Wahono Kristiawan. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Putrastuti dengan NIM terakhir 452. Di sini saya akan mengerjakan proyek 1 dengan wawancara konsep dasar PPKN SD. Di sini saya sudah bersama Pak Wahono Kristiawan selaku guru SD. Di sini saya akan bertanya tentang biodata diri panjenengan. Monggo. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahono Kristiawan SPD, mengajar di kelas SD kelas 2 di SDN 3 Karangturi, alamat Desa Karasemi, Kecamatan Gundang, Kabupaten Nganjuk. Sekarang mengajar di kelas 2 SD. Terima kasih. Panjenengan mengajar dari kelas berapa, Mang? Kalau di SD mengajar itu semua mata pelajaran, intinya satu kelas itu satu guru itu mencakup semua mata pelajaran. Kalau di SMP mapel mata pelajaran, kalau di SD itu hanya wali kelas, hanya guru kelas untuk mencakup semua mata pelajaran. Sudah berapa lama Bapak mengajar? Saya mengajar di SD kurang lebih 15 tahun, dari tahun 2008 sampai sekarang. Bagaimana cara Bapak untuk menerapkan nilai-nilai dalam proses belajar mengajar di kelas? Umumnya di SD untuk mengajar sistemnya masih di sini di sekolah kami juga sudah diterapkan kurikulum merdeka. Tentang merdeka itu SD atau lembaga yang sudah kurikulum merdeka, siswa yang ada di kurikulum merdeka itu untuk membebaskan karakter anak itu sendiri. Gurunya hanya untuk mencari bakat skill dan kemampuan anak siswa dirinya itu. Apa yang diajarkan di kurikulum merdeka sudah disampaikan di SD kami. Apakah di dalam penerapannya ada kendala, Bapak? Tidak ada, karena kalau mengajar di SD masih karena masih anak-anak di sekolah, karena masih dunia bermain. Kalau kurikulum merdeka ditetapkan di SD itu pas sekali, karena untuk mencari bakat skill dan kemampuan siswa itu enak di tingkat SD. Apa saja kendalanya dan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut? Kalau masalah kendala tentang siswa, kendalanya bermacam-macam. Kalau kendala
tentang pelajaran, tentang kurikulum Merdeka itu bermacam-macam karakter. Intinya kalau ada kendala ya kita akan diskusi bagaimana anak ini kendalanya apa, nanti dicari solusinya tentang masalah yang dihadapi siswa itu. Jadi apakah implementasi nilai-nilai Pancasila selama proses pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi belajar dan perilaku siswa? Ya pasti, perilaku Pancasila itu kan sudah diterapkan di lembaga SD terutama untuk mendidik karakter yang kebangsaan atau kepancasilaan yang ada, yang namanya sekarang P4 ya, kurikulum Merdeka itu sudah mengajarkan karakter seperti itu. Kalau Pancasila sudah diajarkan di SD. Jadi selanjutnya faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam perencanaan nilai-nilai Pancasila terhadap peserta didik? Apa kamu balik lagi? Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap peserta didik? Nah, kalau mendukung peserta didik tentang karakter Pancasila, kita harus bekerja sama dengan kedua orang tua atau wali murid tentang ilmu yang akan diajarkan atau mata pelajaran Pancasila yang akan diterapkan itu di sekolah dan diteruskan di rumah untuk dilaksanakan. Dan untuk kendalanya tentang Pancasila atau pelajaran tentang karakter Pancasila itu, anak SD karakternya berbeda-beda, ada yang tanggap dan ada yang setengah tanggap dan ada yang tidak. Seperti itu, tanggap apa solusinya nanti dicari untuk anak didiknya itu sendiri. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada peserta didik pentingnya mempelajari perbedaan sesama teman? Kalau seperti itu karakter anak didik untuk kebersamaan, keragaman, itu kan untuk mencakup semua. Contohnya kita mengajarkan tidak boleh membedakan antara agama, suku, ras, dan lain-lain. Antara teman, pertama kita harus saling menghormati. Kalau ada teman yang berbeda pendapat, beda agama, beda suku, dan beda ras, guru harus bisa menyikapi tentang itu, tentang siswanya itu disampaikan, terutama jangan saling mengejek atau menghina atau mengejek tentang temannya yang lain suku agama. Dan sekarang bagaimana peserta didik dapat menciptakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika? Untuk menerapkannya ya kita tadi kembali lagi, anak didik kita bilang tentang apa artinya kepancasilaan, apa artinya kebinekaan tunggal ikaan. Ya, nanti contohnya diterapkan di rumah. Setiap hari Senin harus kita menghormati upacara bendera, dan hari-hari tertentu harus kita menghormati upacara yang ada di sekolah. Dan karakter keagamaan itu kan mendapat juga kepancasilaan, juga karakter keagamaan yang harus diterapkan oleh anak. Kita sholat, menjauhi segala larangannya, harus taat beribadah dan lain sebagainya. Untuk menerapkan ajaran Pancasila yang ada di sekolah kami sudah melaksanakan namanya kurikulum Merdeka. Nah, itu bab itu sudah mencakup
anak didik kita harus menerapkan karakter Pancasila, terutama anak didik kita untuk menerapkan karakter Pancasila. Selama ini untuk kendala tentang karakter Pancasila yang ada di lembaga kami tidak ada. Nah, untuk kendala tentang menerapkan karakter Pancasila itu, anak didik kita kan bermacam-macam karakter. Namanya juga anak kecil. Untuk kendalanya kita harus mencari solusi apa kendala yang dihadapi anak didik kita. Sebagai guru harus siap untuk mendidik anak kita tentang karakter Pancasila itu. Apa karakter Pancasila itu yang ada di anak didik kita. Masalah apa harus kita cari solusi yang terbaik untuk anak didik kita. Itu tentang kendala yang ada. Kalau ada kendala tentang Pancasila, tentang di anak didik kita, ya pasti ada perubahan tentang karakter anak didik kita tentang implementasi kurikulum kita itu atau Pancasila, kurikulum Pancasila. Terutama anak didik kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan karakter Pancasila itu. Pasti banyak pengaruhnya di dalam kurikulum Pancasila itu. Untuk nilai-nilai Pancasila tentang anak didik kita itu harus siap apa yang akan disampaikan tentang materi tentang kepancasilaan anak didik kita. Dan kedua, orang tua harus mendukung tentang kurikulum merdeka yang ada di SD lembaga kami, terutama di bidang PPKN atau karakter Pancasila itu harus benar-benar harus disiapkan atau dilaksanakan di lembaga. Untuk mengajar ke anak-anak tentang perbedaan antara perbedaan suku, ras, agama, dan kebersamaan yang ada di lingkup sekolah, terutama kita harus benar-benar memberi motivasi kepada anak didik kita tentang apa pentingnya kebersamaan antar teman, kebersamaan antar saudara, kebersamaan antar sesama semua yang tidak membedakan antara suku, agama, dan ras. Untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, anak didik kita harus apa yang kita ajarkan tentang materi itu ke anak didik kita benar-benar dilaksanakan oleh peserta didik kita. Contohnya karakter Pancasila, kita harus saling menghormati sesama teman, saling menghormati sesama saudara, saling menghormati kalau kita berbeda pendapat. Pasti nanti karakter Pancasila itu akan terwujud di dalam karakter anak didik kita itu. Terima kasih Bapak atas penjelasan konsep dasar PPKN SD. Saya berterima kasih karena telah dijelaskan dan terima kasih telah menjawab semua pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.